Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan yang pertama Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita akan melanjutkan kembali pembahasan masalah zakat. Kali ini kita akan melihat besaran zakat yang ada dari hasil pertanian. Besaran zakat yang ada dari hasil pertanian. Kalau kita lihat nisabnya kemarin yaitu 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 7 kuintal. Artinya kalau sudah mencapai 7 kuintal berarti nantinya akan dikenai zakat. Kurang dari itu maka tidak dikenai zakat. Sekarang kita lihat kalau hadis di penomoran kami hadis nomor 636. Yaitu dari Salim bin Abdullah an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan fi masaqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushru wa fiha suqiya bin nadhi nisful ushri. Yaitu disebutkan tanaman yang diairi dengan as-sama', dengan air hujan. Jadi ada tanaman yang cuma bergantung saja pada air hujan. Dan juga ada tanaman yang diairi dengan mata air. Berarti di sini free, gratis. Tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Maka disebutkan di sini aukana asarian, atau sawahnya itu adalah sawah tada hujan. Maka zakatnya al-ushru 1/10 atau 10%. Wa fi masuqiya bin nadhi, ada pun tanaman yang diairi dengan disiram. Berarti ada tenaga manusia yang peran serta di situ. Artinya pakai biaya. Maka disebutkan zakatnya itu adalah nisful ushri, setengah dari 1/10. Berarti berapa? 1/20 atau 5%. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud disebutkan aukana ba'alan, apabila tanaman tersebut mampu menyerap air dari tanah. Ini juga gratis berarti. Maka zakatnya itu adalah al-ushru 1/10. Wa fi masuqiya bisawani awin nadhi, adapun tanaman yang diairi dengan tenaga manusia atau binatang, artinya ada biaya di sini, ada tenaga manusia yang perlu dibiayai atau binatang yang nanti perlu dibiayai, maka zakatnya itu adalah nisful ushri, setengah dari 1/10, yaitu 1/20 atau 5%. Maka kesimpulannya sekarang tentang besaran zakat yang dikeluarkan. Jadi intinya untuk masalah zakat, Bapak Ibu sekalian, zakat itu perlu menimbang-nimbang, tidak seenaknya atau tidak begitu saja kita keluarkan zakatnya. Ada aturannya. Beda dengan sodakoh. Kalau Bapak Ibu keluarkan sodakoh, infak, itu bebas. Kita punya gaji sekian, sodakohnya itu sekian, monggo silahkan. Gaji kita 5 juta, sodakohnya itu 2 juta, atau mungkin hanya 100.000 saja dia keluarkan kecil. Maka itu dipersilahkan. Namun kalau untuk zakat ada ketentuan besaran yang dikeluarkan. Kalau untuk zakat ada ketentuan besaran yang dikeluarkan.
Maka kita lihat di sini untuk zakat hasil pertanian dirinci jadi 2. Untuk zakat hasil pertanian dirinci menjadi 2. Yang pertama, jika tanpa biaya, pertaniannya ini tanpa biaya. Contoh misalnya sawahnya sawah tak ada hujan, atau sawahnya diairi mata air sendiri, atau sawahnya menyerap air dari dalam tanah. Cuma menyerap air saya dari dalam tanah. Maka zakatnya 10%. Zakatnya 10%. 10%-nya ini dari mana? 10%-nya pokoknya dikeluarkan dari hasil langsung yang diperoleh. Yang penting tadi di atas nisab. Nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 700 kilo. Taruhlah 1 ton. Hasil pertaniannya, hasil dari panennya itu 1 ton. Berarti 10%-nya. 1/10-nya. Berarti berapa? 1 kuintal. Ya, 1 ton hasilnya, hasil panennya, berarti yang dizakati itu 10%-nya, 1/10-nya. Berarti 100 kilo atau 1 kuintal. Kemudian yang kedua, jika di situ ada biaya yang dikeluarkan, yaitu tadi ada mata air, ada dari air sumber ditarik dengan menggunakan pipa dan pompa, atau ada irigasi yang mesti dibayar, atau untuk nyedot dari dalam tanah. Ya, untuk nyedot dari dalam tanah butuh biaya juga. Maka zakatnya 5%. 5% di sini juga dari hasil panen. 5%-nya ini juga dari hasil panen. Tidak dikurangi dengan biaya untuk pompa, biaya untuk pipa, tidak dikurangi. Pokoknya dari hasil panen tersebut. Namun diberi catatan Bapak Ibu sekalian, hasil panennya di sini yang 10% dan 5%, kalau ini padi maka dihilangkan gabahnya dulu. Jadi cuma murni beras saja yang diperoleh. Dihilangkan gabahnya dulu, ini murni beras yang diperoleh. Itu berapa timbangannya, berapa kilo. Nah itulah nanti zakat yang nanti dikeluarkan. Nah sekarang kita lihat hadis nomor 637 dari Abu Musa Al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Jadi kadang hadis ada 2 orang sahabat yang dengar. Ada hadis cuma 1 orang saja. Ada hadis sekumpulan banyak sahabat yang dengar sekaligus. Nah, Nabi SAW bersabda, qala lahuma, Nabi SAW katakan kepada Abu Musa, dan juga Nabi SAW katakan kepada Mu'adz, la ta'khudha fi shadaqati illa min hadhil asnaf al-arba'ah. Janganlah engkau menarik zakat kecuali dari 4 tanaman berikut ini. Berarti ini yang kita bahas, tanaman-tanaman yang kena zakat. Tanaman-tanaman yang kena zakat, yaitu asy-syair wal hintati waz zabib wat tamri. Yaitu tanaman yang kena zakat. Yang pertama syair, gandum. Di sini berupa kacang, yaitu kacang syair.
Kemudian yang kedua hintah, gandum juga, nama jenis gandum. Kemudian yang ketiga zabib, anggur kering. Kemudian yang keempat tamar, yaitu kurma. Jadi gandum tadi ada dua jenis, kemudian anggur kering, kemudian kurma. Hadis ini rawahu Tabrani wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al Hakim. Kalau hadis Abu Musa hadisnya sahih. Namun kalau hadis dari Mu'adz, hadisnya sanadnya itu dhaif. Sanadnya itu dhaif. Namun kalau ini dhaif pun sudah dikuatkan dengan hadis Abi Musa tadi. Nah, kesimpulannya tanaman mana saja yang dikenakan zakat? Tanaman mana saja yang dikenakan zakat? Kalau kita lihat dalam hadis ada 4, yaitu syair, salah satu jenis gandum, kemudian hinta, juga jenis gandum yang kedua, kemudian yang ketiga zabib, anggur kering, kemudian yang keempat tamar, kurma. Nah sekarang apakah selain 4 tanaman tadi, 2 jenis gandum, anggur tadi, kemudian kurma, apakah ini dikenai zakat? Contoh kita terapkan di negeri kita ya ada padi dan hasil-hasil tani yang lainnya. Nah di sini kalau menurut sebagian ulama cuma menyandarkan pada itu saja. Ini jadi pendapat dari Imam As-Sun'ani, dari Imam Asy-Syaukani, juga dari ulama belakangan seperti Syekh Al-Albani. Namun kalau pendapat ulama mazhab, itu pendapat jumhur, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan ulama Hambali. Mereka berpendapat tanaman yang lainnya masuk. Namun mereka nanti punya syarat tanaman yang masuk dalam hitungan 10% tadi dan 5%. Gak semua tanaman. Ya, gak semua tanaman. Ini jadi pendapat jumhur atau kebanyakan ulama Syafi'iyah, Hambali dan Malikiyah. Walau pendapat yang lebih tepat pendapat yang dipegang oleh jumhur tadi. Ya, pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Namun sekarang manakah yang jadi ilah atau tanaman-tanaman yang punya sebab apa di sini yang nanti dikenakan zakat 10% atau 5% tadi? Kalau kita lihat dari pendapat ulama Syafi'iyah, yang masuk dalam tanaman punya ciri-ciri 1, makanan pokok. 2, bisa disimpan dalam waktu yang lama berarti. Maka nanti masuk di sini ada gandum tadi, ada anggur kering karena sudah kering, ada kurma, tamar itu asalnya kurma kering, kalau kurma basah itu namanya rutab. Dan Nabi SAW kalau buka puasa itu urutkan dulu rutab dulu. Namun musim sekarang ini, ya musim dingin, ini belum. Nanti panennya itu ketika musim kemarau kalau di negeri kita musim kering. Jadi yang ada sekarang rutab-rutab kurma basah itu cuma yang disimpan di dalam freezer. Yang ada di pasaran itu bukan lagi kurma basah, namun sudah kurma-kurma yang kering. Jadi kalau yang masuk nanti gandum, ada nanti biji-bijian yang mudah kering, dan ada di sini masuk juga padi yang ditanam di negeri kita. Berarti tanaman-tanaman yang lainnya nggak masuk. Contohnya apa? Tomat masuk nggak? Tomat nggak masuk. Apel nggak masuk juga. Gedang, pisang
Tidak masuk. Ya, berarti cuma tanaman pokok saja tadi. Dan ini bukan makanan pokok juga. Ya, bukan makanan pokok. Elo masuk. Nanti masuk makanan pokok juga, sebagai tempat masih memakai itu. Sagu masuk, orang Papua masih makan seperti itu. Ya, kalau Flores telo berarti. Nah, nanti tanaman-tanaman yang lainnya yang tidak masuk dua ciri-ciri tadi atau dua syarat tadi, bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, itu nanti masuk kalau ini memang komoditi dagang, artinya nanti dipasarkan, dijual. Ya, nanti ketika panen kemudian dijual, nanti masuk pada zakat barang dagangan. Jadi nanti masuk pada zakat barang dagangan. Nanti hasilnya nanti berapa? Nanti masuk saya dalam hitungan keuangan aja. Nanti masuk dalam zakat uang lah, simpanan uang. Hasilnya berapa disimpan dengan uang-uangnya itu sudah bertahan untuk 1 tahun, maka nanti dikenakan zakat 2,5%. Tidak pakai hitungan 10% atau 5% tadi. Yang pakai 10% atau 5% tadi yang punya ciri-ciri tadi tanamannya apa? Makanan pokok, kemudian bisa kering, artinya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian satu hadis lagi kita lihat dari riwayat Daruqutni. Tadi masih ada riwayat Daruqutni juga. Maaf, ini masih lanjutan dari bahasan tadi. Hadis 638 dari Mu'adz radhiyallahu anhu, fa ammal kissa wal bitih wal roman wal qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi yang saya sebutkan riwayatnya dhaif, ini riwayat dari Mu'adz diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Adapun mentimun, semangka, buah delima dan tebu, maka Rasulullah SAW telah maafkan, tidak harus dikeluarkan zakatnya. Walaupun ini sanadnya dari si sanad itu lemah. Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Ini yang tadi saya sebut dari hadis Mu'adz. Maka kesimpulannya, mentimun tadi masuk syarat tadi enggak? Tidak kan? Bukan makanan pokok, juga tidak bisa mengering kan? Berarti tidak masuk. Semangka juga sama, delima juga sama, tebu juga sama. Sehingga memang dua syarat tadi yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah, dan itu juga dipakai oleh ulama Malikiyah. Ini yang paling gampang sekali kita praktekkan di negeri ini. Tapi kemudian hadis dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhuma, ia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u thuluth fa illam tad'u thuluth fad'u ar-rubu'. Rawal khamsa illa Ibnu Majah was Sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhuma, berarti Sahal itu sahabat, bapaknya Abu Hathmah juga sahabat. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, apabila kalian menaksir suatu barang, maka kerjakanlah dan bebaskanlah sepertiganya. Apabila kalian tidak membebaskan sepertiganya, maka bebaskanlah seperempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam yang 5, yaitu Bukhari, yang 5 berarti Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian Abu Daud dan Tirmidzi, kecuali Ibnu Majah tidak mengeluarkannya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Juga dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu, hadis 640. Ia berkata, amara Rasulullah SAW ayyukhrasa al-inab kama yukhras an-nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu. Rasulullah SAW memerintahkan agar anggur ditaksir seperti kurma, dan agar zakatnya diambil dalam bentuk zabib, yaitu dalam bentuk anggur kering. Hadis ini dikeluarkan, kata Ibnu Hajar, rawal khamsah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Namun kata Ibnu Hajar, wa fihi inqita', dalam sanadnya terdapat sanad yang terputus. Maka kesimpulannya di sini, tanaman itu
ada yang kita dapat dari hasil panen itu dalam keadaan basah. Dan setelah itu nanti akan mengering. Seperti kurma misalnya. Kurma itu hasil panennya itu dalam keadaan basah. Kita sebut rutab. Kemudian setelah itu beberapa waktu nanti akan mengering. Nah, patokan zakatnya ini kita pakai yang kering ataukah yang basah? Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan kita tinggal taksir. Kalau itu memang hasil panennya seperti itu, taksir kata dalam hadis Sahal tadi, kalian menaksir bebaskanlah sepertiganya. Kalau diambil sepertiga, maka nanti diambil 2/3. Jadi 2/3 nanti yang dihitung zakatnya dari yang hasil panen tadi, 2/3 yang dihitung zakatnya. Jadi bukan seluruhnya. Contohnya padi lah. Padi hasil panennya 3 ton. Maka yang dihitung, yang diambil untuk zakat itu enggak semuanya dihitung jadi 3 ton. Namun 2/3-nya itu diambil untuk hitungan zakat. Kemudian sepertiganya ya itu nanti paling ada gabah-gabahnya dan seterusnya. Nah, maka sepertiganya di sini tidak masuk dalam hitungan. Jadi 2/3 diambil dari 3 ton berarti 2 ton. 2 tonnya itu baru dikalikan 10% atau 5%. Jadi bukan seluruhnya. Jadi kesimpulannya dari hasil dari hasil panen yang diambil zakatnya bukan seluruhnya. Namun kalau padi, gabah-gabahnya sudah dihilangkan. Namun kalau padi, gabahnya itu sudah dihilangkan. Dapat cuma butiran beras saja. Butiran berasnya ini yang dizakati. Kalau di sini dipakai takaran oleh dalam hadis ini disebutkan 2/3-nya. Sepertiganya itu bisa dibagi-bagikan ke yang lain. 2/3-nya saja yang dizakati. 2/3 terus dikalikan lagi 10%-nya, atau kalau ini dengan biaya berarti 5%-nya. Kemudian faedah yang lainnya, kalau itu tanamannya sifatnya basah, hasil panennya itu sifatnya basah, maka diambil ketika sudah mengering. Diambil hitungannya ketika sudah mengering. Nah, kemudian hadis yang berikutnya nanti membicarakan tentang zakat untuk perhiasan. Nanti disebutkan di sini beberapa hadis. Kalau kesimpulan yang tepat, zakat untuk perhiasan emas misalnya atau perak misalnya, yang ini dalam bentuk perhiasan tetap ada zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan dulu? Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu sudah setahun apa belum, Bu? Jadi ini kalau kita ini asalnya ini simpanan kita sudah bertahan setahun. Rp6 juta. Ibu pakai dulu? Belum. Namun diputar dulu ibu pakai untuk kebutuhan. Nggih. Dan kebutuhan ini untuk keperluan beras macam-macam, bayar ini, bayar itu, sisanya berapa? Nanti diakumulasi dengan bulan berikutnya lagi, bulan berikutnya sampai setahun hijriah.
taruhlah dijadikan patokan misalnya bulan Ramadan. Maka biasanya kita itu di Indonesia sini pakai patokan bulan Ramadan. Maka ketika sampai bulan Ramadan berikutnya, ini sudah di atas 6 juta belum? Kalau masih di atas 6 juta, ya berarti langsung dikalikan 2,5%. Namun kalau turun, ternyata di tengah tahun itu kurang dari itu. Berarti nanti hitungannya mulai lagi dari awal lagi. Intinya kalau di bulan Ramadan masih di atas itu, ya berarti sudah dikenakan zakat 2,5%. Tahun berikutnya nanti gitu lagi, 2,5% lagi. Tahun berikutnya gitu lagi. Namun yang biasanya terjadi, ini pegawai setiap bulannya sudah keluarkan 2,5%. Nah, di sini dari sisi hitungan, ini kadang tidak memperhatikan nisab. Artinya gajinya cuma 3 juta, 4 juta, itu sudah dikeluarkan zakat 2,5%. Padahal nanti kalau mau disimpan-simpan juga, ternyata 1 tahun pun simpanan 6 juta nggak nyampe. Maka ini sebenarnya tidak zakat. Namun statusnya nanti sedekah atau infak. Namun kalau mau pakai hitungan tadi, ya bertahan dulu setahun di atas nisab, ya tadi pakai hitungan perak, yaitu di atas 6 juta. Maka setiap tahun itu nanti baru dihitung 2,5%-nya. Sisa saking kebutuhan. Kenapa saking kebutuhan? Karena nilai uang itu tidak pernah stabil. Beda dengan ini, hasil tani itu kita dapat langsung banyak. Sekian wasak tadi, 5 wasak 700 kuintal, 700 kilo atau 7 kuintal, itu langsung dapat banyak. Maka sudah stabil, dianggap stabil. Namun kalau uang masih dipakai untuk keperluan sana sini, seperti itu. Oke, monggo. Enggak langsung digiling. Masih gabah, nggih. Tolong gabahnya dihilangkan dulu. Gabahnya dibersihkan dulu. Jadi intinya cuma dapat beras saja, biji beras. Berapa kilo hasilnya? Masih di atas 700 kilo berarti ada zakat. Nah, berarti jenengan tinggal pakai kira-kira. Ini kalau gabahnya ini dihilangkan ini kira-kira berapa? Maka tadi boleh pakai taksir. Menaksirnya kalau saya hitung-hitung ini kayaknya gabahnya ini sekian kilo. Kan bisa dikira-kira. Oh, ini yang sudah digiling. Dari gabahnya yang hilang, oh ternyata sekian, ini gabahnya hilang itu segini. Oh, berarti untuk yang lainnya saya bisa taksir lagi. Berasnya saja tanpa gabah. Buatan cuma 1 kali. Cuma ketika itu saja. Ketika panen. Nah, itu nanti punya hasil lagi berarti. Nanti sama dengan tadi, tunggu bertahan 1 tahun dulu penghasilannya. Jadi masuk ke simpanan uang jenengan itu berapa? Jadi masuk dalam zakat tabungan. Namun kalau tadi itu zakat hasil pertanian. Kalau itu nanti masuk dalam zakat tabungan. Setelah pakai muter dulu setahun itu sisa dalam tabungan kita berapa? Uang cash dihitung, tabungan itu dihitung, piutang yang bisa kembali juga dihitung, baru dikalikan 2,5%. Satu lagi. Nih. Misal di tahun pertama itu tabungan kita 6 juta ya, 6 juta sudah kita zakat. Nah setelah 1 tahun awal itu lebih dari 6 juta yang kena saya. Dianggap pukul semua dihitung satu. Misalnya ini bulan pertama gajinya sekian, bulan kedua masuk juga, bulan ketiga masuk juga. Jangan hitung setiap bulan zakatnya ini, namun digabung semuanya. Kalau enggak jenengan nanti setiap bulan butuh hitung lagi seperti itu. Jadi semua dianggap satu harta, dianggap 1 tahun nanti zakatnya jadi satu, gak dihitung satu-satu. Paham gak? Ya, taib. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi ba'dal maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.